Toxic. Talking asik tanpa toxic. Oke, selamat sore semuanya. Balik lagi nih di apa Pli? Toxic. Talking asik tanpa toksik. Yeay. Pli, sebelumnya kita mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Waduh, kenapa nih Pli? Kok lu kelihatannya lemes banget nih? Aduh, lemes nih lagi puasa, haus. Oh lu, Nggak ada minum apa ya? Apa minumin saja kita? oh jangan, kan lagi puasa. Ini lo lemes karena puasa apa karena lagi bokeh nih? Ah, lu ingetin sih, gue jadi keinget kan gue lagi bokeh. Ini hari-hari nunggu THR. Jadi gini Pli, lo tenang aja. Nah, kali ini bakal ada narasumber ya yang bakal kasih tahu nih caranya untuk dapetin cuan cuma dengan sharing aja. Jadi lo rebahan, lo di rumah, lo sambil nyantai nyantui tetap bisa dapet cuan. Nyantai nyantuy bisa dapet cuan. Iya. Gue mau banget lah. Lo mau? Terus gue ngapain di sini? Nah, Ya itu dia. Kita harus tahu nih dari si narasumber kita. Nah narasumber kita juga nih Fli ya. Dia udah bisa ngasilin cuan dengan cuma nge-share link doang. gila berarti ini banget ya. Prospek banget, cuan Prospek banget. banget bos. Nah mau tahu siapa? Mau dong, ini Mau. pasti mitra-mitra udah pengen tahu nih. Ya pada nggak sabar semuanya teman-teman. Pasti nggak sabar. Mau kita panggilin aja apa? Panggilin aja apa? Panggilin gak nih? Oke, panggilin. Ya udah panggilin lah. Ya, panggilin lah. Dipanggilin lah. Oke. Ini dia, bro. Bro Cahya. Hai, halo, assalamualaikum semuanya. Suara kedengaran kan? Welcome. Halo Bro Welcome Cahya. gitu. Thank you CNI. Kedengaran suaranya kan? Kedengaran? Suaranya sorry. Lalu cek 1 Oke. 2 3. Oke. Oke. Baru mantap. Gimana kabarnya nih Bro Cahya? Baru recovery ya. Baru recovery balik. ya. Baru recovery. Padahal ya, kita udah prepare loh buat Bro Cahya datengin ke Jakarta. Betul. Tapi Gua juga udah sayangnya prepare. Bro Cahya lagi sakit. GWS, Bro Cahya semoga Siap. Thank you bisa semua. semakin sehat lah. Sehat buat Tapi semua masih kita. tetap menjalankan puasa Bro Cahya. Alhamdulillah masih. Wah keren banget ya. Walaupun lagi nggak enak body, tapi masih tetap menjalankan kewajiban Supply ibadah sama ini puasa. dong. Sama beda Wih. dong. Dibusnya pakai C500 ya, keren. Wajib. Oke, Bro Cahya. Yes. Jadi di sini teman-teman tuh udah nggak sabar nih. Yang namanya dapat cuan tapi dengan sharing aja. Nah kita itu pengen tahu nih nanti dari Bro Cahya ya. Sebelumnya Pli apa nih? Cuman sebelum kita masuk situ, mungkin Bro Cahya boleh share kali Bro Cahya ini siapa, ngapain Betul. aja sehari-harinya gitu. Oh gitu. Mau Saya kenalan siapa dulu ya? nih, mau kenalan dulu. Saya siapa ya? Kemarin di Saya lupa YBC saya. Bandung, Oke, baik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. buat Waalaikumsalam. teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat CNI Infosial udah beri waktu di sini, beri space di sini, di Action juga di sini. Thank you banget. Siapa saya? Saya hanyalah orang biasa-biasa aja yang mungkin ingin mencoba berusaha lebih baik saja memperbaiki kehidupan. Basically sebenarnya saya adalah karyawan sebelumnya. Saya karyawan. Previously saya karyawan, tapi di tahun 2015 2016 saya meninggalkan profesi karyawan dan memang saya bilang udah deh saya survive menjadi seorang wirausaha deh, menjadi entrepreneur saja deh. Nah kalau teman-teman tanya sebelumnya saya apa, Bapak Ibu tanya, saya sebelumnya di dunia penerbangan, saya ngajar penerbang, saya bukan pilot tapi saya basically memang mengajar pilot, tapi bukan yang flying skill-nya, tapi lebih kepada ke teknikalnya, lebih kepada proseduralnya seperti itu. Ya ya karyawan lah sebelumnya intinya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Desi sama Mas Rafli. Oke. Nah, sebelumnya nih Bro Cahya ya, seorang karyawan yang ada di dunia penerbangan. Kenapa tiba-tiba sekarang menggeluti dunia digital marketer? Gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, gimana nih ceritanya awalnya? Kalau kita bicara dunia penerbangan pasti kan lebih kena dengan namanya traveling, pergi kemana-mana gitu kan ya. Tapi saya berpikir mau sampai kapan saya
seperti gini gitu kan. Dan saya sebelumnya saya sudah senang dengan yang namanya dunia digital, dunia teknologi saya senang. Dulu mungkin zaman-zaman dulu ada namanya PDA gitu kan. Saya sudah mulai explore gitu. Ternyata unik ini produk sebenarnya, unik ini ke teknologi ini. Dengan teknologi ini mempermudah kita. Makanya akhirnya saya bilang, bagaimana kalau saya mulai mulai konversi ke kerjaan saya seperti dengan dunia digital, bisa apa tidak? Saya pelan-pelan saya bertransformasi, kita menggunakan kegiatan digital, ternyata bisa. Ternyata kenapa tidak? Dan kalau bicara umur itu tidak jadi batasan ternyata. Dan makanya kenapa saya bilang, wah ini bisa jadi acuan pendapatan ke depan nih. Makanya saya kuasain pelan-pelan yang digital ini. Dan memang by proses ya, tidak ada yang instan ya. Jadi kalau ditanya kenapa, karena lebih menjanjikan. Lebih sangat menjanjikan gitu loh Mbak Desi. Halo, Eksplor diri ya. sinyalnya kurang ya? Sinyalnya kurang bagus. Nah, itu. Nah, jadi Bro Cahya ini lebih mengeksplor diri. Apakah ini menjadi passionnya Bro Cahya atau memang hal baru yang pengen digeluti? Berawal dari sebenarnya gini, manusia tuh punya rasa terpojok, rasa kepepet. Nah, ini seru kalau kita ngomong kepepet. Kalau kita bicara kepepet berarti karena suatu hal gitu kan. Nah, terkadang ada suatu solusi yang tidak mungkin didapatkan dari sebuah pendapatan. Mungkin sebagai profesi karyawan atau apapun. Nah, pada saat suatu momen saya mendapatkan momen kepepet tersebut, mau nggak mau kan saya harus memeras otak saya nih. Saya mau ngapain nih? Saya harus mencari seperti apa? Yang penting saya ngerjakan yang halal. Ternyata karena mungkin basically saya senang dengan teknologi, senang digitalisasi, saya belum ke marketingnya. Ternyata saya banyak hal, ternyata bisa ya kita melakukan explore diri lebih besar melalui dunia digital. Akhirnya saya lihat, wah ini peluang banget, ini peluang banget, peluang banget. Itu sih yang bikin saya jadi lebih apa namanya, lebih fokus ke hal ini Mbak Desi. Oke. Bro Cahya, tadi kan Yes. Bro Cahya bilang bahwa nggak ada batasan umur buat memulai sesuatu termasuk hal baru ini kan. Ya. Nah, boleh tahu nggak sih Bro Cahya itu berapa sih umurnya? Saya tuh jelita, jelang 50 tahun saya. Jelas. Waduh. Berarti umur jelita aja bisa masuk ke dunia ini ya? Jangankan jelita Mas, 60 tahun, 70 tahun masih oke kok. Wow. Tidak ada batasan, tidak ada batasan. Benar, serius. Jadi umur tuh nggak jadi masalah, bukan tolak ukur buat kita itu untuk mengeksplor diri lebih baik, lebih jauh ya. Betul, Betul. Bro Cahya? Betul, setuju banget. Setuju banget. Tidak ada batasan buat kita untuk mendapatkan satu yang lebih terbaik buat kita. Karena bahagia itu diciptakan, bukan dinantikan. Wis. Itu kuncinya. Bro Cahya 2024. Apa tadi kata-katanya? Ya, Bahagia itu diciptakan, bukan dinantikan. iya. Itu kuncinya. Luar biasa Bro Cahya. Nah, Bro Cahya, kira-kira Bro Cahya ini ada role model TikTok atau Instagram gak sih? Yang Sebenarnya- biasanya misalkan dilihat gitu, wah ini emang ini orang keren banget. Jadi pengen mulai sesuatu hal yang baru lah seperti ya digital marketer seperti ini. Kalau role model mungkin secara general mungkin tidak, tapi referensi banyak. Mas. Referensi. Ya, gini, saya sadar bahwa umur saya sudah 40-an ke atas. Tapi saya sadar bahwa saya tidak boleh kalah sama muda. Konsep dasar itu dulu. Konsep itu dulu. Makanya terkadang orang bilang, Mas, lu kan udah tua, Mas, kok masih mau anak muda? Siapa bilang saya tua? Yang tua kan umur saya, bukan saya kan gitu ceritanya kan. Nah, terkadang-kadang tuh orang terjebak dengan umurnya. Nah, kayak gini, kalau Mas lihat setup saya di belakang ini sebenarnya kan bukan saya seorang bapak-bapak kan. Iya kan? Betul. Ini mungkin saya seorang streamer, anak muda atau apa ya. Tapi kenapa saya harus lakukan gini? Di saat saya lagi live, di saat saya lagi present, di saat saya lagi apa, saya ingin membuat orang yang melihat saya itu terasa sama saya. Kalau saya ngomong begini, di belakang saya itu mesin cuci, bukan yang salah, tapi orang trust gak sama saya? Kurang kan? Tapi kalau saya buat satu setup yang benar-benar oke, oh berarti ini orang profesional nih, berarti dia memang delivery yang oke. Nah, maka bagi saya tidak ada alasan untuk kita tidak punya perubahan. Makanya referensi saya pakai dari TikTok banyak, dari Instagram juga banyak. Salah satunya mungkin kalau teman-teman TikTok mungkin pernah dengar Kocun ya. Kocun ya, itu role model saya bagaimana membuat visualisasi, bagaimana bicaranya, bagaimana membangun soft selling, itu salah satunya. Kalau di Instagram sih banyak banget ya, ada Gary juga, itu mungkin lebih kepada fokus mainnya, dan banyak sebenarnya sih, boleh dicoba, boleh jadi alat baru semuanya, dan tidak ada batasan ya, yang penting
Jangan hanya punya referensi tapi tidak mau melakukan. Kuncinya itu aja. Gitu Mas Rafli. Berarti Bro Cahya ini menjadi digital marketer atau bisa dibilang mungkin affiliate tuh udah berapa lama sih Bro? Kalau affiliate itu sebenarnya sebelum sebelum COVID ini kita sebenarnya affiliate itu affiliate ala-ala digital. Maksudnya soft copy. Jadi dulu kan pernah mungkin lihat presentasi-presentasi kita jual template-template itu kita sudah model sudah mulai main affiliate. Jadi tahun-tahun 2016, 2018, 2019 sudah ada, sudah mulai. Tapi masih kecil-kecilan. Hanya sekarang itu semakin ke sini beberapa vendor seperti marketplace si orange sama si hijau sama si hitam itu kan sudah mulai buka tuh konsep affiliate dulu. Nah, dan itu makin terbuka lebar sebenarnya. Dan kalau di luar sana tuh sudah bukan hal asing affiliate marketing ini. Sudah luar biasa dari tahun 85 tuh sudah ada affiliate marketing. Cuma di kita masih baru sebenarnya. Gitu Mas Rafli. Oke, kalau menurut Bro Cahya sendiri ya lebih menarik jadi karyawan penerbangan atau afiliator nih? Dulu momennya hal ini kan masih sangat kecil ya. Jadi kesannya kalau kita ngerjain bersamaan tuh jadi kesannya kita mengambil waktu kerja kita untuk hal ini. Kalau dulu sih saya lebih milih memegang kerjaan ini seperti apa? Kenapa? Karena waktu. Karena dulu saya terpisah dari keluarga, ya kan. Saya lagi di mana, keluarga di mana. Bagi saya sebenarnya ada sesuatu yang nggak bisa dibayar dengan uang, itu waktu. Jadi sama dengan konsep CNI awalnya yang masuk. Kenapa saya sih memilih CNI? Karena di sini ada waktu yang tidak bisa digantikan dengan uang. Kita kan pengen membuat itu kan, freedom seperti itu. Dan yakin sebenarnya Bapak Ibu semua sih pasti harapan semua itulah. Bisa diwariskan, bisa disampaikan ke anak cucunya nanti. Nah, itu terkonsep dengan saya. Oleh kalau dibilang enak sih, dua-duanya ada. Saya nggak bisa bilang teknis enak ini ya, tapi Plus tapi minus kalau lah ya. kenyamanan saya sekarang ini ya, saya di rumah begini. Mungkin kalau Bapak Ibu suruh saya berdiri, saya nggak akan mau berdiri. Kenapa? Saya pakai sarungan Kang nih, sarungan. Boleh di-spill kali? Oh jangan, pakai celana pendek. Jadi sepertinya kebebasan itu agak kita bisa buat itu kita bisa buat sendiri gitu loh. Kalau misalnya pernah lihat anchor news ya, itu kan pakai jas di atas, bawa celana pendek. Itu benar saya rasakan. Jadi kalau kantoran saya itu pakai sarungan, Bapak Ibu, serius. Pakai sarungan. Dan intinya adalah kalau enaknya sekarang ini enaknya enak juga karena satu kita bisa jaga waktunya, kita bisa lebih fleksibel. Tapi kalau rutinitasnya tetap kita punya jam sendiri, bangun pagi gitu tetap ya, tidak boleh. Jangan mentang-mentang karyawan jangan bangun pagi, jangan. Yang penting punya konsep dan lebih ke induksi ke diri kita sendiri sebenarnya sih. Itu Mas Rafli, Mbak Desi. Nah, kan kita mau sharing-sharing nih tentang afiliator Bro Cahya. Yes. Pasti ya di sini mungkin masih banyak yang belum tahu afiliator itu apa. Boleh sharing sedikit gak sih Mas? Apa itu Oke. afiliator? Jadi kalau secara bahasa susahnya, afiliator itu adalah sebuah kegiatan yang dimana kita bergabung berafiliasi dengan sebuah usaha, terus kita daftar di sana, lalu kita mendapatkan suatu konsep boleh melakukan promosi. Nah gini, itu kan terlalu jelimet ya. Konsep afiliasi gini nih, kita dipercaya, kita join di satu marketplace, satu untuk usaha, terus kita diberikan link produk tersebut. Ini simpel aja ya. Link tersebut kita sebarkan, dan jika ada customer yang membeli melalui link kita tersebut, maka disitulah kita mendapatkan keuntungan. Itu loh Mas Raffi. Simpelnya begitu aja. Biar kita nggak panjang. Maksudnya kalau terlalu panjang nanti malah jelimet kan, malah ribet kan. Simpelnya adalah kita join, kita dapat link, kita sebar, orang belanja, kita dapat untung gitu sih intinya. Mas Raffi. Berarti kita cuman bener-bener modal nge-share link doang berarti ya Mas ya? Yes, absolutely yes. Modal nge-share link doang deh. Tadi yang Kan, Betul. bener kan gue bilang, cuma share link doang kita bisa dapetin cuan gitu. Betul. Itu namanya afiliator, gitu kan Bro Betul. Cahya? Betul sekali. Berarti sekarang udah banyak banget kali ya yang orang-orang udah mulai nge-afiliator, mulai mungkin dari anak-anak SMA, kuliah, yang kerja, sambil kerja Banyak. berarti bisa jadi bisnis sampingan ya? Bukan Bro Cahya ya? sampingan, bahkan jadi utama juga boleh. Wih, Wih, jadi utama loh. Serius. Tuh, tertarik beli? emang sampai berapa sih Mas? Nanti kita share ya. Nanti kita share ya. Nanti saya Spill. share nanti. Oke, tapi bukan flexing ya.
Mungkin bisa lebih nanti ke motivasi ibu-ibu semua, bapak ibu semua, teman-teman semua, rekan-rekan semua. Karena satu hal di sini ada peluang besar di sini, maksudnya di CNI sini ada peluang besar kalau saya gini. Gini, kuenya tuh begitu besar. Kuenya begitu besar dan ini bisa Bapak Ibu maksimalkan sebenarnya. Beda dengan di luar sana mungkin banyak juga tapi kuenya pembagi terlalu banyak, tapi kalau di sini gurih sebenarnya. Gurih banget. Gitu loh. Tinggal mau mulai apa tidak. Jadi tinggal mau mulai. Gurih. Nah, Bro, Yes. di Haus sini nggak kan kenapa? Haus nggak sih? Haus ya, haus. Gak boleh puasa. Nggak boleh. Sabar, Pli. Bentar lagi. 1,5 jam lagi. 1,5 jam lagi nih. 1,5 jam lagi. Mau buka. Nah, boleh nggak sih selama Bro Cahya menjalankan affiliate dari tahun berapa tadi? 2018? Actualnya lebih 16? lebih pas COVID tuh lebih terasa. COVID, oke. Iya. 2018 itu udah 5 tahunan ya. Kurang lebih 5 tahun, 4 tahun lah lebih tepatnya. 4 tahun. Nah, pasti kan Bro Cahya udah jatuh bangun tuh ngejalanin affiliate gimana susahnya, gimana enaknya. Boleh nggak sih sharing tips buat teman-teman di sini biar buat pemula nih, kira-kira tipsnya gimana sih buat mulai affiliate? Saya share tipsnya kali ya. Saya share di slide boleh? Boleh. Boleh ya. Oke. Baik. Sebentar. Oke. Oke, ini kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk menjadi seorang afiliator itu, sebenarnya tipsnya begitu banyak. Tips itu di luar sana begitu banyak. Mungkin bisa beribuan, ratusan tips banyak. Tapi saya bawa ke daya saya sebagai narsum. Mungkin ini hal penting sebenarnya. Simple, tapi kadang kalau dilihat sebagai suatu beban, maka akan beban semua. Jadi sebenarnya balik lagi ke mindset kita sebenarnya. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya, yang pertama itu wajib kuasai tools dan aset digitalnya. Gitu loh. Jadi kenapa harus kuasai tools dan aset digitalnya? Kita pahamin seperti apa. Anda menggunakan handphone, Anda menggunakan komputer. Yang paling minimum adalah gunakan kalau punya handphone berarti sudah punya modal, sudah punya tools yang bisa dimumpunin. Lalu punya aset digital. Seperti apa aset digitalnya? Punya akun sosial media, membangun akun traffic. Nah, itu hal-hal yang harus kita kuasain. Itu menjadi seorang afiliator. Kenapa? Karena kan kita ingin menyebarkan link tersebut. Kalau kita menyebarkan link tersebut kan berarti kita harus punya di mana nih mau kita sebarkan gitu ya. Lalu yang kedua, nah pahamilah produk yang ditawarkan. Ini khusus bagi para streamer yang mungkin dia streamer di orange, streamer di hitam ya. Maksud saya orange itu berarti kan Shopee ya. Itu live Shopee, live TikTok gitu kan. Bapak Ibu harus paham tentang produk yang ditawarkan. Misalnya gitu ya. Misalnya kita bicara tentang Nutrimoist, kita bicara tentang Estercy, kita bicara kuasain aja 1 atau 2, 3 produk. Tapi bukan berarti kita tidak menguasai yang lain, tapi kuasailah spesialisasi yang ada di mana sehingga nanti pada saat tanya jawab itu orang trusting bahwa kita percaya sama kita dan mereka lihat oke, toko ini kayaknya layak nih saya milih di sini nih gitu loh, boleh saya tanya-tanya di sini karena semakin respon kita semakin tanggap semakin cepat maka si customer itu akan membangun bahwa kita ini memang layak, toko ini benar, toko ini tidak fake, toko ini benar gitu. Lalu yang ketiga, bangun traffic ini maksudnya adalah bertemu dengan aset tadi gitu loh. Jadi kalau toko kita bagus, barang kita bagus, produk kita bagus, tapi kalau nggak ada yang beli kan percuma. Nggak ada kunjungan kan nggak ada artinya. Makanya kita harus membangun traffic ini supaya orang berkunjung. Berkunjung saja kan belum membeli. Tapi kalau sudah berkunjung pasti bisa cerita. Nah kita buat itu. Kita harus bisa membuat itu. Nah untuk bangun traffic bagaimana? Untuk bangun traffic, bangunlah konten yang relevan, konten menarik, entah itu bentuknya joke, ketawa, atau edukasi, itu baik lagi ke Bapak Ibu. Yang penting, mulailah membangun konten-konten relevan dan menarik. Dan kelima, yang paling penting adalah dari semua itu adalah, mulailah sekarang. Kalau mulainya mau tahun depan, mulai tahun depan lagi, percuma. Mulailah sekarang, Anda harus tahu bagaimana susahnya, pedihnya, itu cuma di awal aja. Tapi setelah itu enjoy loh. Di saat Anda sudah menerima cuannya, menerima uangnya, dijamin pasti akan
pasti akan rugi bilang bahwa saya baru mulai sekarang. Gitu loh, Mas Raffi. Dari Bro Cahya ini menjadi seorang kuasai tools tools yang diperlukan untuk kita ngonten, ya, untuk mempromosikan nantinya atau men-share link yang ingin produk yang ingin kita afiliatkan gitu ya Bro Cahya. Yes, betul. Dan aku juga setuju banget nih Fli, Bro Cahya tadi bilang kita perlu banget bangun trust dengan pahami produk yang kita ingin affiliatein, itu bener banget. Yes. Ya bangun trust konsumen dengan kita tuh ya mengerti gitu, paham sama produk yang ingin kita pasarkan, kita affiliatein lah Ya, gitu. betul sekali. Nah, cuman aku masih bingung nih yang nomor 3 di Bro Cahya, yang bangun traffic gitu kan. Kadang-kadang kan traffic itu kan misalkan nih contoh Nutrimoist, misalkan Nutrimoist sama SC itu kan mungkin target marketnya kan berbeda. Nah, gimana caranya biar kita bisa ngebangun traffic tapi kita bisa fokus tuh traffic yang ini misalkan khusus skincare. Misalkan traffic yang B untuk ini, apakah misalkan kita buat konten atau enggak, misalkan kita buat beberapa akun TikTok yang misalkan fokusnya ke beberapa target market tersebut, apa gimana bro? Oke, sekarang kita pilih dulu. Misalnya kita sekarang bicara tentang di live streaming dulu ya. Hmm. Live streaming. Nutromesi kan bisa dipakai di berapapun umur, ya kan? Mau umur muda, mau umur. Kita buat dulu pain-nya. Kita buat dulu rasa sakitnya apa. Misalnya, sebelumnya kalau di anak-anak, kalau di ibu-ibu rumah tangga punya anak, masalah yang timbul apa sih? Misalnya anak luka bakar, gitu ya. Anaknya kena air panas. Jadi kita cerita dulu sebenarnya. Jadi untuk umur berapa kita buat umur berapa. Kita untuk anak remaja, untuk anak-anak mahasiswa-mahasiswi kita buat masalahnya apa di sana. Buat buat orang tua masalahnya apa. Intinya kita tidak akan mungkin bisa generalis banget, nggak mungkin. Tapi kita buat per segmennya. Nah, pertanyaan kedua itu kan untuk di live streaming. Bagaimana untuk yang punya media sosial? Banyak gitu loh. Misalnya kalau Bapak Ibu misalnya kita buat misalnya soft selling misalnya. Contoh gini, alhamdulillah akhirnya ini kita bicara headline gitu ya sedikit ya. Alhamdulillah ternyata anak saya, anak teman saya bisa tersembuhkan juga dari luka bakarnya. Thank you nih CNI, misal contoh begitu. Nah, pertanyaannya kan, Mas, bagaimana nih Mas kalau ternyata kita tuh tidak punya follower yang banyak nih Mas. Nah, berarti kita harus membuat traffic-traffic baru. Seperti apa traffic baru itu? Kita membuat konten-konten memang kolam-kolam, kalau kita sebutnya kolam ya, kolam-kolam itu yang memang sesuai dengan konten kita. Kalau kita bicara Nutrimoist, berarti esensinya yang pakai siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Paling Ibu-ibu. banyak. Ibu. Berarti kita buat kolam lah untuk ibu-ibu. Ibu-ibu sukanya apa sih kalau kita buat konten medsos? Kalau kita bicara tentang masak-masak sama pakaian, menarik nggak? Menarik. Menarik. Daripada kalau kita buat kontennya tentang joke. Mana lebih menarik? Joke, Resep masak. Masak-masak masak-masak. ya, Berarti resep kita buat makanan. berarti kita buat konten memasak-masak gitu ya. Harapan kita adalah di saat kita memposting di sana, ibu-ibu pun tertarik untuk mengkliknya. Di saat ibu mengkliknya, mulai timbul kebutuhan dia. Iya ya, ini kayak butuh ya saya. Jadi alurnya memang alur seperti itu. Yang penting adalah bagaimana customer itu mengklik link yang tadi di-share di kita. Hmm. Itu kuncinya. Kalau tidak diklik, bagaimana? Bagaimana mereka mau belanja kan gitu. Di saat sudah mengklik, maka selanjutnya adalah peran dari pemilik, peran dari vendor itu yang akan mempromosikan. Tapi intinya tugas kita adalah bagaimana menyebarkan ini sebaik mungkin. Mungkin bisa jadi WhatsApp broadcast, masukin di story gitu, bebas. Yang penting mindsetnya adalah bagaimana kita membuat link kita ini diklik sebanyak mungkin dan mengena sebanyak mungkin gitu loh, Mas Rafli, Mbak Desi. Berarti tadi misalkan kita buat grup tentang resep makanan, walaupun kita nanti nawarnya Nutrimoist itu nggak ada masalah ya, Bro Cahya? Sebenarnya bukan tidak masalah. Memang sebenarnya kita kan gini, kalau pada saat kita menyebarkan link tersebut kan kita kan bisa beredukatif. Sekarang gini, pernah nggak melihat sebuah konten di Instagram, TikTok atau apa tuh kan setelah konten yang ketiga itu pasti biasanya konten promotion. Nah, nggak ada masalah, itu wajar-wajar saja kalau kita memasarkan itu. Kalau mereka skip, kita kan nggak pernah tahu kan konten mana yang viral. Betul. Kita nggak tahu. Yang pasti Bapak Ibu harus sering lah membuat konten. Nah,
Harapan kita adalah mereka mengklik informasi yang kita berikan. Bagaimana informasi itu dapat apa namanya? Dapat membuat mereka mengklik dengan cara adalah membuat headline yang menarik. Misalnya ternyata Nutromycin berbahaya ya. Orang klik nih, ya kan? Dia klik berbahaya kalau nggak dipakai. Berbahaya kalau Masuk, nggak masuk, masuk. dipakai, berbahaya kalau misalnya tidak tersedia di rumah, berbahaya kalau tidak tersedia di mobil, nah gitu loh. Nah itu kan hal-hal yang membuat mereka untuk tertrigger untuk mengklik. Kuncinya seperti itu sih, simpelnya sih Mas. Tapi bukan simpel banget ya, salah kalau saya bilang simpel banget nanti. Hmm. Gitu Mas Rafli. Berarti kalau misalkan buat konten ngambil headline-nya itu yang benar harus sampai orang ngeklik ya, Bro Cahya ya. Clickbait, tapi clickbaitnya jangan overclaim, gitu loh. Sebenarnya yang berbahaya itu nggak overclaim ya, orang malah apaan sih ini berbahaya, pas dibuka Iya. oh ternyata Penasaran. penasaran. Konsep Penasaran dasarnya, sih. konsep dasarnya gini ya, ini kita kasih tahu. Konsep dasarnya customernya Indonesia itu kepo nomor 1, kedua adalah harganya murah aja. Pertanyaannya, apakah bisa harga kita murah atau tidak? Tergantung kita bagaimana membuat konsep membuku seperti ini. Kita harus membuat hal murah menjadi mahal, dan kita harus membuat yang murah itu, yang mahal itu seakan-akan terjangkau. Kuncinya itu. Apa caranya? Buatlah breakdown lah manfaatnya sebanyak mungkin. Makanya akan terlihat, wah murah dong, gitu ya. Terus buatlah dia menjadi benar-benar terjangkau bahwa, oh nggak rugi kok bagi saya. Ternyata ini kalau saya beli ini malah manfaat luar biasa buat saya. Nah, itu coba dikemas. Mungkin nanti di next session kita buat kelas lagi ya. Yeah. Bisa. Boleh. Kalau untuk Imos kan harganya bisa dibilang cukup pricey ya. Cuma setelah kita jabarkan manfaatnya, oh bisa A, bisa B, bisa C, bisa Betul. D. Orang mikir daripada gue beli setiap misalkan Betul. buat jerawat skincare, buat ini misalkan Betul. obat merah kan lebih mahal Betul. ya. Misalkan Benar. Betul. butuh 1 Nutrimos aja kan hitungannya lebih Betul. murah. Betul banget. Betul banget. Makanya terkadang kan kita tuh sering lupa bahwa market kita itu belum teredukasi saja sama kita. Gitu loh. Jadi orang tahu, orang banyak kan kalau ngomong CNI pasti ngomongin Nutrimos kan, kopi ginseng kan. Padahal kan banyak lagi nih yang paling besar. Nah, kayaknya sebenarnya sekarang itu sebenarnya waktu yang tepat di saat kita pengen menjabarkan manfaatnya. Ternyata pada saya ekspor kan memang luar biasa banget sebenarnya. Hanya orang tuh nggak tahu sebenarnya ada ini sebenarnya gitu loh. Ini sebenarnya mau kita gaungkan itu sebenarnya kalau kayak hal gini ya, makanya tadi bilang kan kuasai produknya, kuasai ini, sehingga nanti pada jelasnya tuh bisa kok. Malah kita bingung gini. Yang lain lewat aja Bu. Cukup dengan satu ini semua solusi terbayarkan kok. Sedap. Asik. Meledak ya. Wah, nah mungkin ada beberapa yang udah tahu bahwa CNI ngebuka affiliate nih Mas. Iya. Buat semuanya. Iya, Jadi iya. semua orang nanti bisa menjadi CNI afiliator. Affiliate. Nah gimana tuh menurut Bro Cahya? Ya kalau saya menteri gini, saya kan dapat bocoran nih ternyata persentasenya luar biasa ya. Ya, jadi kalau tadi bilang 3 hal tadi kan, join, promote and earn. Sebenarnya 3 hal bergabunglah. Bergabung kan sudah nih Bapak Ibu semua di sini. Nggak mungkin di sini nggak bergabung. Walaupun ada pasti lebih gampang bergabungnya. Dan satu lagi kuenya itu sangat besar sekarang jadinya. Bergabung, promosikan linknya, sebarkan sebanyak mungkin, tinggal menunggu earn-nya. Jadi tugas kita sebenarnya bagaimana menyebarkan link itu sebanyak mungkin. Itu aja sih kuncinya. Jadi apalagi kalau sudah 8-10% Mas ya. Betul ya? Komisinya ya, kalau nggak salah. Betul. Iya. Yang lain itu sebenarnya justru kadang 3%, 4%. Kalau yang harga-harga kalau harga produk misalnya di Orange gitu ya, produknya agak-agak yang besar mungkin, yang agak jutaan besar, mungkin komisi besar, tapi kan susah juga menjualnya. Gitu loh. Nah, kalau yang seperti ini kan produk pakai harian sebenarnya ini, kayak Nutrimois, kayak Ester SK ini juga C500. Ini sebenarnya paling gampang nih untuk membuat orang rasa gimana ya? Orang belanja karena takut kan. Takut bahwa kalau dia tidak beli itu maka solusinya tidak terjawabkan. Nah, makanya ciptakan rasa khawatir di customer itu. Contohnya bukan kita menakut-nakuti ya, tapi contoh gini, Anda mau cari vitamin C yang benar-benar komplit ingredientnya tapi dengan terjangkau, mungkin ini bisa jadi pilihan Anda. Nah,
Kita buat rasa itu. Kenapa? Karena sekarang tahu masalahnya pancaroba, sakit. Justru bagaimana sih caranya kita menjaga badan kita, makanya suplemen yang baik, yang benar, tepat waktu. Kayak gitu-gitu ya Mas. Jadi inti sebenarnya ini peluang banget, apalagi kalau affiliate CNN berikan ini, berarti sebenarnya ini peluang benar, peluang besar banget. Makanya waktu pas kita ngobrol kemarin tuh, gila ini 10%, ini nggak main-main sih bilang nih. Seru banget ini. Gitu loh Mas Soalnya Reza. kita sempat kaget loh. Tadi Bro Cahya bilang bahwa brand-brand lain rata-rata 3-4% doang, Mas. 3-4%, 5% itu kalau misalnya kita ngeliatin tuh pedih sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada komisi itu dapat 15 perak. 15 30 perak. Ada Mas, 5 perak pun ada. 5 perak. Serius. Iya, Dapat apaan 5 perak? iya makanya kan. Tapi ada aja kalau orang mau kan, Ada aja orang mau ada ya. aja orang mau. Bagaimana kalau dipancing sama ini kan seperti itu. Nah, Bro Cahya aku mau tanya nih. Misalnya nih kan kita sudah buat konten yang relevan sama produk yang mau kita affiliatein. Nah, kira-kira ketika ada yang mengklik, nah itu gimana tuh sistemnya atau mekanismenya nih? Iya. Biar yang lain pada tahu. Oke. Konten itu kan memancing orang untuk datang, konten itu adalah alat pancing kita supaya yang tertarik mengklik, ya kan. Betul, Pada saat dia mengklik, maka dia akan masuk ke di mana link itu diambil. betul. Apakah link itu di orange ya, apakah link itu di hitam gitu. Maka di sanalah mulainya. Nah, pada saat klik link itu masuk ke sana, sebenarnya kita terbantukan lagi bahwa si pihak orange atau pihak TikTok, si pihak hitam pasti akan membantu mempromosikan juga produk-produk tersebut yang terkait. Nah, hal ini sebenarnya mempermudah kita. Satu, kita juga tidak terlalu susah untuk membuat orang yang mengklik itu tidak jadi membeli. Kita justru malah terbantu untuk segera membeli. Tugas kita sebenarnya fokus saja bagaimana menyebarkan link ini sebanyak mungkin. Link sebanyak mungkin sehingga orang tuh klik dan masuk ke masuk ke platform tadi. Itu sih Mbak Desi intinya. Enak ya, Pri. Jadi kita cuma nge-share sebanyak-banyaknya dari platformnya sendiri tuh mensupport gitu. Ya, Iya, Bro Cahya mensupport betul. supaya produknya itu lebih dinaikin lagi trafficnya. Betul. Betul banget. Berarti modal nge-share link. Misalkan gue mau share link ke WA grup keluarga nggak apa-apa nih ya. Gue Gak share-share apa-apa. aja nggak besar ya. Kan kadang-kadang grup keluarga ngomong gini nih. Itu siapa tadi jatuh tuh dari motor tuh, kaki begal-begal tuh. Kasih aja link ini. Selesai. Dikiranya berita atau apa ternyata produk Iya. gitu ya Bro Cahya. Coba aja nih link ini nih bagus nih. Kita kan linknya link orange kan, kita nggak bilang Betul, kita betul. nggak punya toko kan. Padahal kan toko-toko kita juga kan gitu kan. Ini pakai link ini aja nih gitu loh. Gitu loh. Kasih aja. Berarti nge-share link sebanyak-banyaknya. Masuk ke CNN official kan, ambil linknya kan, sebar linknya. Selesai. Enak ya, Pri. Enak banget sih. Ini Gimana Bro Cahya? Tadi mau ngomong apa? saya cuma bilang satu hal aja. Hmm. Kalau Bapak Ibu nggak mulai, saya mulai loh nih. Wih. Bro Cahya kan udah mulai dari Mulai lebih baik lagi loh nih. Maksudnya, dari nggak gini. 2 tahun Maksudnya lalu. ini peluang banget loh. Ini peluang banget gitu loh. Peluang banget. Maksudnya jarang ada brand seperti ini yang gamblang ngomong bahwa kami affiliate loh. Kita buka bener loh. Apalagi kita sebenarnya kan sudah punya masa. Kita sudah punya mitra. Sebenarnya adalah pada masa transisi ini sebenarnya adalah poin-poin plus banget gitu loh. Jadi semua kalangan, mau kalangan yang malah muda, kalangan bapak ibu, kalangan siapapun, ini semua jadi potensi luar biasa kok. Jadi kalau di awal tadi saya bicara bahwa tidak ada batasan umur, yes, tidak ada batasan umur untuk memulai bisnis ini. Apalagi saat sekarang. Yang penting mulailah untuk melakukannya, itu aja sih. Oke. Nah Bro Cahya, kita dari CNI mau share sedikit keuntungan ketika menjadi CNI affiliate. Siap. Oke teman-teman boleh di-share slide-nya. Nah ini dia Bro Cahya. Bener kan tuh Bro Cahya bisa dapetin 10 juta lebih. Ini bisa nggak usah share aja deh, buat saya aja deh. Oke boleh di next. Oke. Nah ini keuntungan menjadi CNI affiliate cuannya sampai dengan 10%. Berarti misalkan teman-teman bisa bayangin ya. Misalkan kita jual apa ya? Wealthy Flower Honey Ada yang klik link kita gitu. Ya misalkan ada yang klik link kita terus melakukan pembelian gitu ya Bro Cahya ya. Yes. Wealthy Flower Honey itu harga berapa sih? 300, 299 30.000 loh. 299 something ya, hitunglah 300.
Terus cuannya sampai dengan 10% berarti per produk dapat 30.000. 30.000. loh. Kalau sehari jual 10 produk 300. 300.000 Cuan Kalau pokoknya. sebulan Cuan. cuan. cuan ini. Berapa juta berarti itu? 3 kali 3 9 juta. 9 juta sebulan. Cuma sharing doang. Ya. Nggak payah-payah kita harus, nggak susah-susah kita harus ngepromosiin. Tinggal sharing aja guys. Emang di awal kita harus buat itu ya Bro Cahya, apa Iya. namanya kolam-kolam tadi ya. Betul. Kalau kita harus bangun traffic. Intinya bangun Betul, traffic. kita harus Nah, punya traffic itu nanti trafficnya kita dulu. bahas. Kalau trafficnya udah gede, misalkan White Flower Honey yang beli berarti ibu-ibu kan. Nah Yes. kita harus buat dulu tuh traffic yang emang isinya berarti ibu-ibu ya Bro Cahya ya. Betul. Baru kita buang linknya di sana, berharap mereka untuk beli sehingga kita bisa dapat cuannya. Betul. Oke, boleh di next slide. Nah terus yang kedua ada, nah ini gimana Bro Cahya, benar gak nih? Kerjanya bisa sambil tiduran, Sambil jalan-jalan gitu loh. sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan, rebahan, jalan-jalan apalagi Bro Cahya. Untuk anak-anak Jadi, Jaksel nih, yang Di kayak kita sebenarnya itu yang malas di kita tuh mager-mager. sebenarnya Buat ada orang namanya- introvert juga cocok, Pli. Yang Iya. mager-mageran keluar ya kan, Bener, tapi mau dapat bener. duit, ya udah Benar. sharing aja. Jadi Sharing afiliator. aja. Bener, Ya sharing aja. Betul. Sharing aja Sharing ya. aja. Boleh Jadi, di next. Potensi luar biasa banget. Potensi luar biasa ya. Nah Tuh, ini waktu dia, fleksibel. waktunya fleksibel. Setuju. Mungkin kadang-kadang kita mungkin bisa kerja sampai malam, cuman besoknya mungkin kita bisa istirahat seharian. Yes. Betul. Ya fleksibel, jadi ya enggak, kalau kerja kan kita 9 to 5 Iya. ya, kita setiap hari seperti itu. Kalau affiliate waktunya Ya kalau kerja template Pli ya Kalau kan. Mas Rafli, Nah Mas kalau Rafli, ini bebas, kalau- kita mau ngapain aja sambil sharing hmm, bisa. ini kalau waktu kemarin fleksibel udah dirasain sama mitra-mitra CNI semua nih. yes, betul banget. Betul banget. Next, nah produk CNI ini banyak banget dicari orang. Masih banyak Betul. Bro Cahya orang-orang tuh yang mungkin di luar sana masih belum pakai Shopee, Tokped, TikTok, nyari produk CNI itu dia Masih mereka nyari sedikit. apa bingung. Masih sedikit yang cari, Mas. Masih sedikit. Masih sedikit. Nah, mungkin ini makanya yang Bro Cahya bilang kuenya gede ya. Kuenya banyak banget. Kuenya Kuenya banyak gede ya? banget. Gede banget dan yang kan syaratnya yang jual kan hanya mitra. Berarti kan lebih besar sebenarnya potensinya. Betul. Gitu loh. Karena yang jual mungkin belum apa namanya merata banget ya. Jadi ini kesempatan banget ya Bro Cahya Yes. buat Sangat. Sangat. jadi affiliate nge-share link. Apalagi Nutrimos gede banget sih. Nutrimois, apalagi Pli. Chlorella. Suncorella, Jadi kalau saya Estasi. live tuh begini Mas, live tuh kadang-kadang sambil gini gitu. Apaan tuh? Oh ini, wah nggak usah lah tahu lah. Ntar ketagihan gitu aja ngomongnya. Boleh di next. Abis itu, nah ini kelebihan yang kadang-kadang orang kalau mau masuk bisnis gitu ya, susah gitu bro ngeluarin modal. Misalkan modal 5 juta, 10 juta, mungkin mereka mikirnya takut gagal atau apa. Nah, sedangkan dengan adanya affiliate ini ngebantu banget buat mereka emang yang modalnya minim. Paling Setuju. modalnya apa Bro Cahya? HP, Modalnya kuota, modal punya HP sama kuota. HP udah Jujur pasti saya, punya? Saya udah pasti punya HP. Berarti sebenarnya HP waktu aja, konsisten aja udah. Jujur saya akuin itu. Lillah ta'ala saya bilang, saya merasakan dari awal membangun itu. Jadi sedikit ya Mas, 1 menit. Saya itu memulai itu yang benar-benar pernah fokus banget itu saya uji coba nih. Bener nggak sih tambah modal? Bener nggak? Saya buktikan dulu, saya buktikan. Saya mulai itu bulan November. November saya bangun akunnya. Desember akun saya hidup besar. Terus saya mulai sebarkan linknya. Januari saya udah terima uang. UMR lah. Kalau lebih gede daripada UMR lokal, bahkan 2,5, 3,5 juta. Iseng, bayangkan saja begitu loh. Serius, makanya pas keluar, wih, kata bener ya, nggak modal cuma punya handphone udah punya. Kalau nggak ada wifi data, nebeng aja di mana gitu loh. Benar, saya akuin tuh, itu latar saya bukti saksinya benar. Jadi bukan saya ngomong gini bohong-bohongan, bukan. Gitu. Silakan Mas Rafli. Enak banget ya Pli, kita nggak usah beli produk, nggak usah stok produk. Ya tinggal ngonten aja, modal HP, modal kuota, sama modal sharing. Yes. berarti itu pas Bro Cahya tadi sorry berapa? Di atas UMR lokal, berarti UMR Pekanbaru berarti ya? Iya. Itu kapan tuh Bro Cahya? Lah itu saya coba tahun kemarin. Tahun kemarin. Tahun kemarin.
sorry 2000, 2004, 2022, akhir tahun itu 2022. saya coba tuh masih di platform Lazada malah saya coba. Saya Itu baru ngetes dari maksud, Lazada. ya saya ngetes doang, saya ngetes, maksudnya benar nggak sih? Saya kan kadang-kadang kan saya juga harus ekspor kan. Pada saat saya bicara begini kan saya harus bertanggung jawab apa yang saya ngomongkan. Saya bilang, benar nggak sih tanpa modal? Saya mulai dari awal nih. Saya cuma punya handphone sudah punya beli gitu kan. Terus saya butuh apa lagi? Oh saya butuh konten, saya buat begini. Ini saya lakukan selama 1 bulan itu, intens aja, semangat konsisten aja. Sebenarnya kuncinya Bapak Ibu semua ya, kuncinya di dunia digital marketing ini adalah konsisten saja. Dan memang pahit itu 1 tahun, 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu pahit banget memang. Pahitnya apa? Pahitnya di saat kita harus ngeliatin handphone gini ya, gini terus buat konten itu memang pedih banget emang, mata pedih gitu loh. Tapi kan kita punya suplemen ya, sekalian dong ya, gitu ya. Memang Gitu. kalau mau ada hasil kita ada pengorbanan ya Bro Cahya. Jelas. Nah, Bro, buat Yes. teman-teman di sini mungkin ada yang mau nanya, boleh ya? Boleh. Nah, teman-teman, mumpung ada Bro Cahya nih yang udah expert banget di affiliate, Praktisi lah. mungkin teman-teman ada yang mau nanya sila. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, monggo boleh banget. Silahkan ditanya apapun itu ya tentang digital marketing, konten, affiliate, terus misalkan keuntungan channel afiliator, gimana cara memulai jadi afiliator tuh gimana sih caranya? Boleh banget teman-teman untuk nanya langsung. Kalau Kita chat ini tunggu lebih nih baik. buat teman-teman yang mau ngasih pertanyaan. Numpung narasumbernya Bro Cahya nih ada di sini. Tanyain aja apapun yang mau ditanyain seputar afiliator, affiliate, konten, ya. Share link kemana nih mau share link selain grup WhatsApp? Mungkin nanti ada platform-platform lain yang kita bisa share link di mana tuh kira-kira nanti Bro Cahya. Ayo teman-teman yang mau tanya nih, Di kolom waktu chat dan kalian, tempat kolom chatnya dipersilahkan. belum buka kali ya Nah, kolom Bro Cahya, chatnya. kalau misalkan affiliate Bro Cahya kan udah dari lama tuh, kira-kira Ya. berapa lama sih bisa ngebentuk traffic atau kolam yang udah kuat? Itu kira-kira berapa lama sih, Bro? Saya ambil contoh yang kemarin aja Mas, contoh yang waktu 2002 itu saya cuma punya waktu 2 bulan Mas, 2 bulan membangun traffic itu. Pada saat itu saya bangun akun Hmm, itu dari mulai nol. Mungkin saya sudah pernah showing ke Mas Raffi waktu itu kemarin kan, iya. yang saya bikin itu sudah 100 ribuan. Nah itu segmennya ibu-ibu, segmennya wanita. Apa yang saya sharing? Saya sharing tentang hijab, saya sharing tentang apa? Sharing tentang kosmetik gitu loh. Resep-resep makanan Nah, ya. kalau yang konten resep-resep masukin tentang alat-alat rumah tangga atau misalnya Hmm. obat-obatan yang berbau dengan ya mungkin buang bau-bau apa gitu. Jadi kita cari yang niche-nya itu memang apa namanya marketnya sesuai gitu. Kalau misalnya kontennya tentang berbau dengan bapak-bapak pasti arahkanlah kepada misalnya yang kopi ginseng buat stamina pria gitu. Jadi intinya adalah di saat kita mulai membuat konten, mengumpulkan traffic, carilah traffic yang sesuai dengan produk kita. Paling begitu. Berarti Bro Cahya udah ada banyak banget dong, berarti apa namanya kolam-kolamnya ya. Ada yang khusus resep-resep, mungkin ada yang hijab tadi ya. Kalau Itu sampai 100.000 followers, Mas. ya kalau saya mungkin di teman-teman mungkin apa namanya? Mungkin akun saya banyak, tapi di tim saya yang teman-teman yang grouping saya lagi, mungkin saya paling sedikit, Mas. Jujur. Hmm. Gitu loh. Berarti ada yang lebih Apakah banyak lagi ya, Bro Cahya ya, ya? betul. Ada banyak lagi, Mas, ada banyak. Nanti saya sharing nih beberapa kalau misalnya teman-teman mau lihat nanti yang penghasilan itu ya. Ya itu sebenarnya cuma brainstorming aja. Ini ada pertanyaan nih, Mas. Nah iya dari Pak Budi, boleh di Baik. apakah untuk afiliator ini Mm-mm. kita sebaiknya memisahkan akun pribadi dengan akun affiliate? Iya, gini. Kalau akun pribadi, faktanya gini Pak, ternyata Pak Budi. Faktanya tidak semua teman-teman kita suka dijuali Pak. Pasti Pak. Bahkan seorang penjual pun tidak suka dijuali Pak. Gitu. Jadi caranya gimana? Caranya bagaimana kita tetap menjuali teman-teman kita. Sampai situ dulu ya. Bagaimana caranya kita tetap menjuali teman-teman kita tanpa seperti menjual. Makanya ada namanya nanti kita sebut namanya copywriting, ada kita sebut namanya soft selling gitu ya. Terkadang kita kan tadi ada saya sempat bilang di awal, kita tuh
customer kita tuh konsep teman-teman kita, manusia kita tuh konsepnya adalah dia kepo, pengen tahu urusan orang aja. Kalau bisa kalau ada harganya, harganya terjangkau aja. Buatlah hal-hal seperti misalnya, "Aduh makasih Mas Raffi, akhirnya gue bisa juga beli ini loh, beli si Santayong ini." Kan kamu pasti ngomong gitu kan. Ternyata gara-gara ini akhirnya hilang tuh yang harga mahal tuh. Orang kan cari, Hmm. "Apa tuh Mas?" Nah itu kalau akun pribadi. Nah kalau untuk akun affiliate-nya, misal gini, akun affiliate-nya ada 2 nih. Kalau akun affiliate misalnya kita buat buat di Orange, berarti kan akun kita sendiri itu. Kita kan ngambil link. Karena nanti komisi itu masuk ke sana tuh, ke akun di sana, ya kan. Tapi kalau akun traffic, akun tempat kita menyebarkan link itu, kita buat berbeda-beda. Misalnya segmentednya, misalnya untuk segmented ibu-ibu rumah tangga, segmen bapak rumah tangga, segmen bapak-bapak gitu kan, segmen misalnya ibu anak satu, itu kan banyak tuh. Jadi kalau pembicaraan sana kan jelas tuh, kalau ibu-ibu rumah tangga, bahasnya apa sih? Kalau nggak bahas panci, bahas resep-resep, bahas-bahas tentang baju-baju terbaru, bahas-bahas tentang apa. Sana kalau bahas ibu-ibu punya anak satu, bahasnya apa? Misalnya luka bakar, tips-tips untuk anak, ASI bagaimana. Nah, kita bisa ngasih kan misalnya luka bakar, coba pakai ini, coba link ini. Gitu loh, satu itu. Jadi kalau dibilang akunnya berbeda, akunnya lebih kepada lebih tepat sesuaikan dengan niche marketnya. Marketnya apa, sesuaikan dengan itu. Gitu loh. Moga-moga terjawab ya Pak Budi ya. Berarti akunnya disesuaikan dengan target market gitu ya kurang Ya. lebih ya. Untuk trafficnya ya, untuk trafficnya. Hmm. Tapi kalau akun affiliate-nya berarti kita kan konsepnya akun mana yang didaftarkan ke marketplace tersebut. Misalnya Hmm. kalau kita mau jadi affiliate-nya CNI di Orange, ya berarti kita daftar dulu di Orange. Ya kan? Daftar di Orange, situ kita daftar jadi affiliate-nya, udah langsung kita ambil linknya di CNI. Sabar deh. Gitu. Oke, mantep. Lanjut pertanyaan lanjutnya Desi. Ya, pertanyaan selanjutnya, buat mitra CNI, apakah masuk omset pribadi mitra? Nah, saya nggak bisa jawab sebenarnya ya. Seharusnya sih enggak karena Bro Cahaya itu masuknya ke Ya, akun pribadi masing-masing ya. akun Jadi affiliate, akun sendiri. akun afiliat masing-masing ya. Misalkan kalau di Shopee ya dia masuk afiliat Shopee. Berarti nggak ada hubungannya sama CNA ya berarti ya. Ya. Shopee yang ngebagiin tuh kue apa namanya Betul. cuannya berarti ya. Jadi afiliator dan kita penjual itu adalah 2 hal yang berbeda gitu. Itu yang dimaksud membedakan akun. Kalau kita mau menjadi afiliator biasanya kita nggak bisa kalau sambil berjualan karena takutnya kita Kecuali mengafiliatkan live produk ya. kita sendiri gitu. Jadi ini ada 2 hal yang berbeda nih teman-teman. Kecuali live ya. Kalau live tuh bisa dua-duanya tuh. Hmm. Kalau live. Dan kita penjual itu adalah 2 hal yang berbeda gitu. Itu yang dimaksud membedakan akun. Kalau kita mau menjadi afiliator biasanya kita nggak bisa. Oke. Oke, terus chat selanjutnya mungkin boleh dilihat. Nah ini dari YouTube nih, dari Kak Will. Lebih baik buat konten yang banyak dan konsisten dalam hal quantity atau buat konten yang berkualitas dan lengkap, ada pain, relevansi, CTA, call to action, tapi 1 minggu sekali. Nah itu jadi fokusnya kita ke quantity apa ke quality nih Bro Cahya? Oke. Ini kalau bicara konten kan jadi gini. Kita kan bangun akun ya. Tertarik dulu orang itu masuk menjadi follower kita. Berarti akunnya apa? Apa akun jualan? Enggak dong. Akun pasti kontennya pasti konten informatif dong. Intinya kita buat mereka menjadi follower kita. Pada saat mereka sudah buat follower kita, ini kan kalau konsep untuk ngeklik ya, agar mereka mengklik link kita. Pada saat konten kita tertarik, maka orang follow kita. Ya kan? Pada saat mereka follow kita, barulah kita bermain. Tadi story-nya, entah di konten-konten inovatifnya. Jadi sebenarnya 1-2 bulan 3 bulan pertama itu adalah khusus membangun akun supaya trafficnya naik, supaya follower naik. Jadi nggak ujuk-ujuk di awal kita kasih konten jualan, nggak akan mungkin orang mau masuk. Saya yakin bapak ibu sih juga kalau dikasih konten jualan pasti nggak mau ngeklik. Ah ini jualan nih pasti udah tahu gitu kan, sudah langsung skeptis kan. Tapi kata buat dulu akunnya akun menarik, misalnya cerita tentang resep-resep dulu, resep-resep masak gitu kan ya. Sebaik mungkin sampai orang, wah tertarik nih, sampai apa, akhirnya dia follow kita. Pada saat kita buat konten sudah mulai, kalau sudah mulai 50.000, 75.000, 75.000 yang follower tuh,
Itu kalau kita ngomong bicara di Facebook ya. Itu kalau setiap kita buat postingan, itu pasti mereka klik tuh. Nah, kuncinya pada saat klik itulah mereka sudah akan jejak mereka tertinggal di link kita. Link kita itu harapannya adalah itulah yang nanti diulang-ulang lagi oleh Shopee untuk memulai menstimulus mereka untuk beli dong, beli dong, beli dong gitu. Gitu Mas Rafli. Oke. Tanya lagi nih, Iya, ada pertanyaan. caranya ngebuat afiliator, mungkin ngebuat akunnya kali ya. Ya, kalau saya rasa buat akun afiliatornya, kalau misal di Shopee berarti kita bisa pilih di situ kan, jadi Shopee Affiliate, ada situ di linknya Shopee Affiliate. Nah itu masuk, tapi tetap aja dia akan bertanya, apa media sosial Anda kan gitu. Apa referensinya? Pilih salah satu aja. Nanti makanya Bapak Ibu nggak apa-apa masukin aja Facebook Bapak, Instagram Bapak Ibu satu aja. Mereka sebagai referensi kita bahwa referensinya bahwa Bapak Ibu benar-benar ingin menjadi afiliator. Tapi Mas Rafli, satu hal gini, kan mungkin saya ceritakan yang enak-enak saja nih. Ada yang pahitnya gitu kan ya. Ada yang pahitnya. Di saat link kita itu dianggap oleh si marketplace bahwa link kita palsu, saya ngerasakan itu juga. Ada. Jadi saking link kita nih saking bagusnya tersebar, si Orange ini menganggap bahwa traffic Anda ini mencurigakan. Kita mau debat nggak? Nggak bisa debat juga kita. Jadi apa fokusnya kemana? Fokusnya tetap sebarkanlah link itu sebaik mungkin supaya orang mengklik. Gitu loh. Oke. Kunci itu Oke, ini aja. ada yang nanya lagi nih, Des. Coba dari Cucu. Dari Cucu bertanya nih, Bro Cahaya. Yang mana? Kalau beda akun harus beda nomor HP ya? Kalau Gimana beda tuh? akun apa ya? Beda akun Shopee Mungkin akun affiliate atau sosial media atau Oh enggak, Kalau kalau ini akun sih menurut aku akun berjualan atau sama akun afiliasinya gitu. afiliasi. Kalau akun affiliate berarti Shopee-nya kan. Kalau Shopee satu aja akun affiliate-nya. Kita kan mau nyebarin. Sekarang kan gini, kita dulu mindset-nya adalah bahwa kita ini tertarik, salah satunya ada peluang bahwa CNI memberikan sebuah peluang bahwa kalau teman-teman mau jadi afiliator CNI maka akan ada 10%. Konsep itu dulu mindset-nya. Nah, caranya apa? Berarti kita menjadi affiliate dulu. Affiliate apa? Affiliate Shopee. Kenapa? CNI official itu ada di Shopee. Kan gitu. Masuklah mendaftar sebagai affiliate Shopee, lalu ambil linknya di CNI official, sebarkanlah sebanyak mungkin. Kunci itu dulu. Jadi nggak berhubungan. Intinya adalah kita untuk mendapatkan affiliate dari CNI agar dapat itu adalah kita harus menjadi Shopee affiliate, dan setelah menjadi Shopee affiliate di approve, kita ambil linknya, ambilnya link semuanya itu, nanti sebarlah ke story Instagram, story WhatsApp gitu. berarti nggak harus beda nomor HP ya? Enggak, jadi kita punya akun di Shopee, akun kita untuk belanja biasa. Di situ biasanya ada program afiliasi ya, Bro Cahaya. Nah, di situ kita bisa menjalankan link yang mau kita share gitu. Kita ambil produknya, terus kita sharing aja linknya. Jadi nggak pakai nomor telepon. Yang penting udah punya akun di marketplace-nya ataupun di platformnya gitu, Fli. Gampang banget berarti ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari RI R1 Rigid 1 Asi Sudarsi. Kalau di-share ke YouTube, contohnya anak buat video permainan anak, bisa ya? Ini sudah ada 122.000 yang ikut. Wih, berarti banyak 122.000 banget. subscriber gitu. Wih, keren Ya. banget, tepuk tangan. Kasih luar biasa. Sekalian aja konten-konten buat anak di bawah situ, nge-review, misalnya nge-review Nutrimoist, apa namanya, berikan Bisa linknya. ya. Iya. Vita Sigi, cuman permainan anak itu yang nonton, bisa jadi anak-anak atau ibunya juga ikut nonton kali ya. Iya, jadi kan gini, anak-anak itu jangan salah, kadang-kadang yang dewasa juga gitu, anaknya juga ngeklik pakai handphone bapaknya kan, Oh iya betul. gitu. Nah, nggak apa-apa kalau sudah konten seperti itu, buat aja kontennya misalnya anak-anaknya ini, misalnya ibu selingin nih buatnya, aduh anaknya jatuh misalnya, ya drama lah ya, anaknya jatuh kenapa nak? Ini memar mak, kasih olesi Nutrimoistnya, udah. Jadi terus mana mau dapetin produknya, klik aja link di bawah, gitu. Apalagi sekarang nih di YouTube itu sudah ada klik to link loh, sudah ada, udah ada CTA-nya malah sekarang, gitu. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Kak Desi. Oke, dari Kakak Cynthia. Sore bro,
Saya kan sudah memulai Ada menjadi sih. afiliator, tetapi pemasukannya tidak signifikan. Padahal sudah banyak share link di IG. Cara meningkatkan komisinya gimana ya? Oke. Gimana Kalau kita ye? Gimana Ye, ya? rugi dong. Rugi dong. Bener aja. Iya. Jadi gini, kalau kita bicara signifikan kan signifikan masing orang tuh beda-beda ya, gitu loh. Ada yang signifikan 1 juta cukup, signifikan 10 juta cukup, 100 juta cukup gitu loh. Nah, saya skip dulu masa signifikannya. Begini, sebenarnya traffic itu buatlah kolom sebanyak mungkin, buatlah traffic untuk menyimpannya sebanyak mungkin. Jadi sebenarnya mungkin masukin di IG, masukin di share link di IG, mungkin IG pribadi aja kali ya. Mungkin begitu ya Kak Cynthia ya. Kalau saya sih kalau kolam saya Mas apa udah tahu Mas Raffi udah lihat. Jadi yang terlihat itu ada 10. Itu dengan konten berbeda-beda. Ada konten tentang masak-memasak, konten tentang karir gitu ya, ada konten tentang profil gitu kan. Nah, masing-masing itu akan jadi niche market kita beda-beda gitu. Nah, kalau misalnya hanya di IG saja, kan tadi saya bilang tadi, kalau kita share di akun pribadi, pada nyatanya tidak semua orang akan tertarik dijualin. Itu faktanya begitu. Tapi orang akan senang dengan mendengar cerita kita, storytelling seperti apa. Jadi tinggal nanti bagaimana strateginya di situ. Makanya orang orang affiliate tuh kunci cuma satu, bagaimana membuat orang agar klik dah. Bapak Ibu tuh bisa bisa ini, bisa terjemahkan tuh, bagaimana kita membuat orang mengklik link kita. Gimana caranya? Gitu loh. Mungkin diiklanin gitu kan ya. Gitu loh. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Boleh ke atas untuk chatnya. Biar kita bisa. Oke, dari Henry Hova. Saat ini TikTok sudah nggak ada affiliate ya. Ada. Mohon info dong cara awal untuk jadi affiliate. Cara awal masuk. Misal kontak kemana supaya bisa kita buatkan linknya saat kita konten. Kalau TikTok saya rasa sudah ada kok TikTok. TikTok itu sekarang pakai Goto, pakai Tokopedia, pakai si hijau. Ya, Jadi jadi link, udah jadi sama Tokped ya sekarang ya. iya, linknya. Nah, kalau di affiliate TikTok akan lebih terasa tuh kita buat konten, dan karena kan link-link TikTok ini kan tidak bisa dibawa keluar nih, ya. Link TikTok tuh nggak bisa dibawa keluar cuma hanya di TikToknya saja. Kalau link si Orange bisa kita bawa kemana-mana jadi konten. Karena kalau source linknya itu berubah nanti. Kalau di TikTok sebenarnya ini juga peluang nih buat Bapak Ibu sebenarnya. Coba mulai belajar untuk live. Live saja. Nggak usah takut masalah masalah produknya kurang, masalah alat-alat pendukung kurang. Tapi live saja. Di TikTok tuh kalau live, tuh trafficnya luar biasa. Serius. Kalaupun mungkin trafficnya cuma hanya 20, tapi itu pasti pembeli loh. Itu pula hebat ya saya bilang. Jadi kalau dari di live, kalau jadi live, kalau bisa jangan tanggung-tanggung, jangan ambil affiliate-nya kalau live, bisa jualin produk langsung. Jadi langsung orang tuh kontak ke Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, bahwa saya pengen diskusi nih. Makanya tadi saya bilang kan salah satu tipsnya adalah kuasai produk yang Anda tawarkan. Sehingga pada saat live pun semua akan jadi terjawabkan gitu loh. Mas Raffi, Mbak Desi. Oke, berarti masih ada. Ini kata cucu juga. Masih kok saya sedang jadi affiliate Iya. TikTok. Sedang bangun traffic. Luar biasa Kak Cucu. Nah oke nih kita udah hampir mendekati akhir-akhir nih. Boleh dong mungkin sepatah dua kata, sekalimat, dua kalimat, sehalaman, dua halaman. Kenapa affiliate itu cocok banget untuk anak muda, bahkan yang mungkin masih SMP, SMA, kuliah, atau enggak bisa juga untuk yang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, why not gitu kan. Nah kenapa itu cocok banget? Oke. Kita nggak bisa pungkiri ya, sebenarnya peluang itu banyak kok. Sebenarnya nggak ada yang susah pada zaman sekarang. Di saat kita menguasai teknologi, makin teknologi semua tuh sangat 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 bisa kita pilih kan. Apa saja yang jadi peluang. Hanya problemnya adalah kan kadang-kadang kita kan terhambat di keinginan awal gitu loh. Nah, saya cuma bilang gini aja. Cara yang paling mudah sekarang untuk menghasilkan pendapatan via online gitu ya, tanpa harus menggunakan modal begitu besar, saya rasa paling tepat itu adalah affiliate. Tidak perlu effort yang luar biasa, tidak perlu effort yang sangat susah, tidak perlu modal yang sangat besar. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua punya handphone, sudah punya jaringan, saya rasa itu sudah jadi solusi langkah awal. Tinggal satu, mulai aja. Dan semua jalannya banyak kok. Kita bisa diskusi sama-sama nanti. Kita bisa, apalagi teman-teman di Action itu sebenarnya ini solusi juga nih sebenarnya buat anak muda nih. Justru belum ada nih brand seperti ini yang ngasih wadah buat anak mudanya. Silakan deh, digali aja Mas Raffinya, dikalinya Mbak Desinya.
itu sebenarnya sudah ada di sana. Jadi ini peluang buat siapapun bapak ibu yang umur berapapun ini nggak ada batasan. So kalau ditanya bisa apa yang sekarang bisa dimulai dengan sangat cepat, affiliate marketing. Kuncinya apa? Mulai dari sekarang. Itu Mas Rafli, Mbak Desi. Wih, keren banget. Sebenarnya gampang banget ya menurut saya. Mungkin kita bisa lihat di YouTube cara jadi affiliate marketing, Banyak. cara ngebuat akun kan pasti kan banyak tuh yang bingung. Aku Bener. juga bingung sih gimana cara buat akun affiliate. Nyata pas dicek di YouTube, banyak banget Ada, step-stepnya, lengkap ada. banget. Terus gampang banget buat dijalanin ternyata. Cuman nge-share link aja. Betul. Orang kaya kami ini sebenarnya Mas sangat senang kalau ada orang yang malas mulai affiliate Mas. Benar. Karena mengurangi ini ya. Saingan kurang. Saingan. Bener. Serius. Tapi boleh gak saya share nih biar tambah semangat? Boleh. Boleh. Akan Boleh ada dong, ya. spill Oke ya. nggak nih? Spill nggak nih? Boleh spill dong, nggak nih? Chat, spill. Spill cuannya Bro Cahya nih. Asik. Saya Asik. tidak bilang saya, tapi ini lebih pada tim ya. Karena kalau dibilang saya nanti dicari-cari. Oke. Kita nungguin di sini nih. Oke. Widih, mana nih? Nah, Jeng 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 sedikit jeng. ya, sedikit. Maksudnya gini, saya sedikit sebelum biar semakin semangat tuh ada yang namanya biar klimaks gitu kan ceritanya ya. Kalau kita bicara affiliate marketing, 3 hal penting. Ada join, kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kuncinya join. Join sudah terjawab dong. Tinggal buka. Kalau bingung caranya, tinggal tanya. Terus dapatkan linknya, lalu promosikan, lalu dapatkan earn-nya, ya pendapatannya. Nah, penghasilannya. Nih iseng-iseng aja nih tuh. Ya. Ini yang 1 Januari sampai 1 Januari 2024 nih. Ini kan 31 Januari 1 bulan terakhir nih 4 juta kemarin. Terus ini Februari ya, Februari 1 bulan Februari. Ini yang Maret ini masih tanggal 12 nih 1,8. Ini masih. Nah ini yang dari 12 Maret 2003 sampai 12 Maret 2024 ini cara cycle ini akun kecil ya 18 jutaan. Nah ini akun satu lagi Desember kemarin kecil 1,4. Lalu yang Januari kemarin ada 15,6 tepatnya. Terus yang Februari 10,8. Ini yang kita terima loh. Bisa lihat nih hariannya. Bersih ya? Ini yang bersih. Ya ini bersih. Enggak, ini ada pajaknya nih, ada pajaknya. Oh, pajak. Okay. Ada. Ini total komisi pada 30. Ini kan harian nih. Hariannya 30, 29, 28, 27 kan kelihatan nih rata-rata berapa. Terus nah ini yang Maret yang mau sampai tanggal 12. Tuh. Ini Maret belum genap 1 bulan aja udah segini ya percaya ya. Belum. Jadi akun apa nih? Ini mungkin cuma Shopee. Nah, belum yang lain-lain. Ini Shopee. Baru Shopee loh, belum Lazada, belum TikTok, belum Tokped. Artinya sebenarnya ini peluangnya sangat banyak Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ini peluang. Jadi sebenarnya nggak ada sekarang yang susah cari pendapatan. Tinggal Bapak Ibu mau apa tidak. Nah sekarang gini loh, CNN official saja sudah statement, sudah declare loh. Hey, mau nggak jadi affiliate gua? 10% loh. Terus Bapak Ibu masih ragu nggak? Kalau masih ragu ya saya yang lewat nih. Gitu loh. Intinya sih gitu ya. Kita discuss seperti itu. Kenapa? Karena jarang-jarang loh gini. Kalau luar sana mungkin mereka cuma pasang produknya di sini. Kalau ini benar-benar dijembatani loh Bapak Ibu sekalian. Apalagi buat teman-teman yang masih muda ada Action Club. Gitu loh. Gitu Mas Rafli. Mantep Li. Oke, Cuan banget. Cuan banget. Jadi teman-teman yang mau join affiliate CNI, gampang banget ya. Jadi stepnya mungkin Bro Cahya buat akunnya dulu ya, akun affiliate. Buat Terus mungkin gimana, Des, daftarin ya? Bisa daftar kalau mau join di marketplace Shopee atau di TikTok Shop. Ya kalian tinggal daftar untuk jadi afiliator. Lalu promosiin aja produk CNI ya dengan caranya share link sebanyak-banyaknya. Ya jadi setiap platform ya mau di Shopee ataupun TikTok itu di situ sudah ada program untuk menjadi afiliatornya. Kalian gali aja. Ya kalau mau lihat tutorialnya bisa di YouTube, di Google juga ada. Karena kalau kita jabarin nih bisa sampai besok nggak kelar nih Pli, bener. Intinya kalau emang mau ya pasti ada jalannya. Betul. Yang penting mulai aja dulu. Kalau udah mulai jangan lupa untuk konsisten Pli. Betul. Oke deh, mungkin kita sampai sini dulu teman-teman. Enggak, thank you banget Mbak Desi, thank you banget Mas Rafli. Thank you banget Bro Cahya. Kita bisa ngundang Bro Cahya Iya. langsung ke Sitri mungkin ya. Sudah datang. Siap. GWS Bro Cahya ya. Bung Cahya. Bro Cahya GWS ya. Biar nanti nextnya bisa datang ke Jakarta. Amin. Saya udah ngasih
tips. Pencernaan. Betul, pencerahan Pli. Lapar nih. Pencerahan affiliate biar kita jadi lebih semangat lagi untuk Betul. mencari uang tambahan. Siap. Oke deh. Dadah. Thank you Bro Cahaya, thank you semuanya. Sampai ketemu di Selasa minggu depan. Dadah. Bye. Toxic. Talking asik tanpa toxic.